Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di belakang Bapak berdiri megah, insya Allah akan lebih megah dari ini. Itu adalah masjid. Masjid yang direncanakan akan digunakan oleh seluruh siswa-siswa Yasmin 2. Mudah-mudahan nanti itu akan menjadi sebuah tempat yang sangat bermanfaat buat kita semua. Berkah buat kita semua. Karena pembangunan masjid ini bertujuan untuk mendidik kita semua, memberikan keleluasan kepada kita untuk melakukan ibadah. Jika ada di antara kalian yang ingin berinfak, bersedekah, ingin mewakafkan sedikit dari harta kalian ke sekolah untuk pembangunan masjid, silakan. Pertama, kalian bisa hubungi wali kelas kalian, atau kalian bisa langsung ajak ayah dan mama ke alamat yang ada di bawah ini untuk transfer semampunya kalian dan sekelasnya kalian. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala yang berlipat ganda, yang pahalanya terus mengalir selama Masjid Al Yasmin 2 digunakan untuk kepentingan yang baik. Berbicara tentang masjid, dalam sejarah perjalanannya masjid, kita harus mengingat kisah baginda Rasulullah SAW, yaitu kisah perjalanan Nabi ke kota Yasrib atau kota Madinah. Kala itu Nabi memang harus melakukan perjalanan hijrah. Hal itu pun setelah ada pertemuan dengan kaum asli Madinah, yang terdiri dari dua. Pertama kaum Khazraj dan kedua kaum Aus. Pertama, Nabi melakukan perjanjian dengan kaum Khazraj, bahwa mereka siap masuk Islam dan mereka siap membantu Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan mereka pun siap melindungi Nabi dan para jamaahnya, para umat Nabi untuk melakukan hijrah ke Madinah. Begitupun disusul oleh kaum yang kedua atau suku yang kedua, itu kaum Aus, suku Aus. Mereka pun bersepakat akan melindungi Nabi. Yang kemudian hal itu pun disebut dengan perjanjian Aqobah. Perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan perjalanan yang mudah. Karena diawali dengan perjalanan para sahabat, kemudian disusul oleh perjalanan Nabi bersama Abu Bakar. Tantangan dan rintangan sangat berat. Bahkan Nabi bersama Abu Bakar pernah bersembunyi di dalam sebuah gua. Kemudian para kaum kafir Quraisy terus mencari, dan Nabi pun sempat mendapatkan tantangan yang luar biasa. Karena hampir-hampir saja para kaum kafir Quraisy menemukan dan menangkap Nabi di dalam gua Sur. Tapi alhamdulillah Rasulullah dilindungi oleh Allah. Bahkan malaikat pun sudah diutus oleh Allah memberitahukan siapa saja orang-orang yang sedang bersepakat akan menangkap dan membunuh Nabi, apa saja hasil pertemuan mereka untuk menggagalkan perjalanan Nabi. Rasulullah sekali lagi mendapatkan kabar dari malaikat utusan Allah. Hal yang paling luar biasa adalah yang patut kita pelajari, dan ini ada hubungannya dengan masjid yang nanti akan kita gunakan. Apa? Sesampainya di Madinah, Nabi tidak mencari apapun kecuali ia membiarkan untanya untuk terus berjalan, dan akhirnya unta tersebut berhenti di sebuah tempat milik seorang anak yatim. Yang kemudian Nabi setelah berdiskusi, berpikir panjang, tentu mendapatkan petunjuk dari Allah, Nabi memutuskan untuk mendirikan sebuah masjid. Yang nantinya masjid tersebut akan sangat kita kenal hingga saat ini. Dari proses itulah hal yang paling luar biasa yang selalu dilakukan oleh Nabi, yang perlu kita ingat adalah apa? Kemanapun Nabi pergi, maka Nabi akan selalu mengusahakan yang dibangun pertama adalah masjid. Ingat, ada Masjid Quba yang dulu pernah Nabi bangun juga. Itu adalah bangunan yang selalu diutamakan oleh Nabi. Begitupun ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi yang lebih diutamakan adalah membangun masjid. Apa keperluannya? Apa kepentingannya? Paling tidak ketika sudah ada sebuah bentuk bangunan masjid, itu akan menjadi catatan sejarah besar hingga saat ini tentunya. Dan yang kedua, dari masjid Nabi mulai membangun peradaban. Nabi dari masjid membangun persatuan, persaudaraan antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, dan kaum ansor, orang asli Madinah yang menolong. Kemudian di masjid tersebut Nabi membangun perekonomian masyarakat.
membangun pilar-pilar politik sehingga terjadilah persatuan dan kesatuan antara kaum muhajirin atau masyarakat Islam pendatang dari Mekah ke Madinah dan penduduk asli. Juga Nabi memperkuat persaudaraan antara suku Khazraj dan suku Aus, suku asli dari Madinah. Artinya di situ paling tidak kita belajar betapa pendidikan itu memerlukan sebuah tempat yang nanti bisa menjadi catatan sejarah besar, yaitu masjid. Dari masjid kita bisa bergerak. Jadi kalian sekarang jangan hanya berpikir masjid itu tempat sholat, masjid hanya sebatas tempat mengaji. Tapi ternyata pada masanya Rasulullah sudah mencontohkan masjid tempat sholat, masjid tempat mengaji, masjid tempat belajar. Bahkan membentuk sebuah sistem perpolitikan, peraturan-peraturan yang harus disepakati dan dijalankan bersama di kota Madinah waktu itu. Kemudian kesepakatan-kesepakatan yang lainnya banyak dilakukan oleh Nabi dari masjid. Termasuk membangun perekonomian masyarakatnya. Dari mulai berdagang dan sebagainya, di masjid dibicarakan, di masjid didiskusikan seperti apa. Salah satu peraturan yang luar biasa adalah ternyata di sana, di Mekah dan di Madinah sampai sekarang masih berlaku, azan berkumandang, semua toko tutup, perdagangan berhenti sejenak. Selesaikan dulu aktivitas sholatnya, setelah sholat baru kembali berjualan. Sekarang pun kita bisa lihat di beberapa masjid, misalkan yang Bapak dulu sering main ke Masjid Atin yang ada di Jakarta atau Taman Mini. Pada momen tertentu, bahkan sering sekali Bapak lihat di pelataran parkiran utama itu disediakan tempat khusus. Buat apa tempat khusus itu? Bukan hanya untuk sebatas parkiran, tapi digunakan untuk aktivitas jual beli. Jadi masyarakat yang mau berjualan di situ dipersilakan, apapun jualannya, yang penting halal. Yang kedua, di Masjid Atin ternyata kita bisa menemukan beberapa tempat yang difungsikan bukan hanya untuk sholat, tapi untuk belajar. Ada TPA misalnya, atau tempat pendidikan Al-Quran. Kemudian ada aula dan tempat-tempat yang lainnya yang digunakan atau difungsikan untuk kepentingan dakwah. Karena dakwah itu tidak hanya memerlukan otak yang cerdas, ilmu yang banyak, pemahaman agama yang luas. Tapi pada masa sekarang kita memerlukan strategi yang lain. Kita tentu juga perlu dana. Kita juga tentu memerlukan strategi yang lain. Misalnya kita harus berdakwah ke tempat yang lebih sulit tempatnya atau ke tempat-tempat yang mayoritas orang miskin. Tentu kita harus membawa uang untuk menjadikan mereka bersemangat untuk mengikuti dakwah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itu sepintas kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana Nabi lebih mengutamakan pembangunan masjid demi pengembangan dakwah Islam yang lebih luas lagi. Dan mudah-mudahan perjalanan hijrah Nabi ini yang Bapak sampaikan tidak membuat kalian cukup puas informasinya. Kalian bisa kembali baca buku dan di situ kalian bisa menemukan kisah-kisah yang luar biasa. Ada iblis yang menyerupai manusia untuk menghasut Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ada perjalanan Nabi yang sangat rumit dan ternyata itu sangat menantang dan patut kita renungi. Sehingga kita menjadi penerus dakwah, kalian menjadi dai-dai di masa yang akan datang. Kalian benar-benar bisa menghargai perjuangan Nabi dan para sahabat, kalian bisa megang teguh ajaran agama Islam. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.